ambang batas pemilihan presiden dan kuasa oligarki dapat diatasi atau ditiadakan jika presiden, terutama pemerintah, dalam hal ini pemerintah, memiliki kehendak untuk melakukan revisi atas undang-undang pemilu, khususnya dalam pemilu presiden, bahkan secara ideal termasuk untuk partai politik, sampai pada batas 0% atau dengan kata lain tanpa ada pembatasan persentase untuk partai politik dan calon presiden yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena sesungguhnya sebenarnya ambang batas itu sudah diatur oleh konstitusi, khususnya dalam pasal 6A ayat 2 dan 3 itu menjelaskan bahwa syarat untuk seseorang dapat dicalonkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian dijelaskan, kemudian harus memenangkan lebih dari 50% plus 1 suara dengan sebaran di lebih dari separuh provinsi yang ada di Indonesia dan masing-masing provinsi minimal 20%. Seharusnya itu yang secara ideal dipahami, bahwa nafas konstitusi itulah yang menjadi ambang batas, bukan dalam praktek perundang-undangan pada hari ini yang sudah beberapa kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi, mulai dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 222 tentang syarat-syarat batas ambang batas seseorang dapat dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, jika itu bisa terlaksana dengan sendirinya, maka kuasa oligarki dapat dibatasi, tentu dengan mekanisme. Seumpamanya jika aturan pemilu membatasi seseorang untuk melakukan tatap muka dengan masyarakat secara luas, dalam pengertian karena itulah biaya yang paling besar. Kampanye tatap muka itu dari wilayah Indonesia yang begitu luasnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Sangiran Laut, itu akan memakan biaya yang sangat besar, yang dalam prakteknya diduga batas sumbangan itu sebenarnya terlewati karena yang tertulis di atas kertas berbeda dengan apa yang dijalankan. Dalam praktek dimanapun juga di dunia ini sering sekali batas itu dilampaui dan sebenarnya dapat dihitung. Dana kampanye itu berapa yang didapat secara sah dan berapa yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu sebenarnya publik dapat menghitung dari biaya-biaya perjalanan, alat peraga dan lain sebagainya. Walaupun itu disebutkan dalam batas yang masih memenuhi syarat dibenarkan oleh undang-undang, tapi dalam praktek terjadi penyimpangan, dan itu ketika melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, disitulah peranan sekelompok orang yang berkuasa atau dalam istilah lain oligarki. Nah, berikutnya itu bisa dalam bentuk-bentuk kampanye melalui semua media elektronik yang tersedia. Semua calon diberikan kesempatan yang sama atau dijatah sama besaran waktu yang digunakan, durasinya, dan pada semua media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak. Dalam praktek kita sudah menyaksikan undang-undang pemilihan presiden dan terakhir undang-undang pemilu ini sudah bolak-balik dilakukan judicial review. Setidaknya kalau kita pakai istilah pergi pulang pergi lagi gitu loh. Jadi sudah 3 kali dia, dan berubah-berubah. Pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ketika diajukan judicial review, disetujui oleh MK, dinyatakan tidak mengikat pasal yang mengatur tentang ambang batas dan pemilu harus dilakukan serentak.
karena mengacu pada pasal 22E Undang-Undang Dasar untuk pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah dilakukan secara serentak. Itulah yang dilakukan pada pemilu 2019 yang lalu. Hanya saja ambang batas itu tetap dipasang 20% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional. Dalam hal mana sebelumnya oleh MK sudah pada norma hukum pada tahun 2008 yang 15-20% saja sudah dibatalkan. Ini di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 malah ditambah persentasenya, kemudian diuji tapi ditolak oleh MK. Ini jadi sudah tadi pergi, pulang, pergi lagi gitu loh. Nah, menjadi penting membahas ini sejak awal untuk mengingatkan kepada para stakeholder, khususnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang. Belajarlah kita untuk dewasa secara politik dalam pengertian ketika maturity itu matang, kedewasaan politik kita matang, maka ketika MK membatalkan sebuah norma konstitusi atau norma hukum tertentu yang dianggap melanggar konstitusi, sehingga norma itu jangan digunakan lagi pada pembentukan undang-undang berikutnya. Ketika maturity itu atau kematangan kedewasaan itu tadi tercapai, terjadi para pihak, baik itu partai peserta politik maupun penyelenggara pemilu dan pembentuk undang-undang khususnya pemerintah dan DPR, maka seharusnya oligarki dapat dieliminir peranannya, sehingga siapapun yang terpilih menjadi siapapun calon presiden dan wakil presiden yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka dia tidak lagi dikendalikan oleh oligarki, dan dengan sendirinya keputusan-keputusan yang diambil itu adalah keputusan-keputusan yang demokratis dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan tentu kesejahteraan rakyat. Bukan lagi suatu keputusan yang membuat rakyat bingung atau rakyat menganggap bahwa itu keputusan yang tidak mengena pada dirinya, pada mayoritas rakyat yang seharusnya diwakili oleh presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung dan dipilih. Jika demikian, maka kita akan memiliki presiden terpilih dan wakil presiden terpilih orang yang arif tentunya, dan dengan kearifannya tentu dia tidak akan menjadi seorang yang bersifat otokrat dalam menjalankan pemerintahan yang dipimpin.